saya nama Henrikus Raga, seorang ASN di Pemkab Sika, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sika. Sejak 3 tahun yang lalu bergelut di usaha pertanian hortikultura, karena saya merasa bahwa untuk usaha tanaman pertanian hortikultura itu sangat menjanjikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memotivasi bahwa terutama untuk kaum muda, kaum milenial, bahwa menjadi seorang petani itu hasilnya sangat menjanjikan. Tergantung niat dan keseriusan kita untuk memulai berusaha. Itu pasti kita mendapatkan hasil yang menurut saya sangat memuaskan. Sebagai PNS, kita tahu kalau banyak PNS itu lebih banyak memilih usaha yang kita bisa sebut aman, seperti buka kios. Ya. Kenapa Pak Hendrik memilih untuk bertani hortikultura? Nah, itu yang seperti saya katakan awal tadi, bahwa bertani hortikultura yang pertama tuh hasilnya sangat menjanjikan. Yang kedua, untuk memotivasi orang-orang muda, bahwa petani itu kalau memang kita kerja keras, kita punya niat, kita mendapatkan hasil yang memuaskan tadi untuk kebutuhan kita, apalagi di situasi COVID-19 seperti saat ini. Memilih menjadi petani hortikultura sebenarnya bukan pekerjaan pokok saya, karena pekerjaan pokok saya seorang ASN, tetapi ini hanya menggunakan waktu luang saat pulang kantor, saat hari libur. Karena menjadi petani horti itu sangat menjanjikan. Hanya saat ini orang-orang muda, para petani kurang terlalu fokus terhadap pekerjaan itu. Untuk sementara yang ada, itu tanaman sayur-sayuran itu seperti sayur brokoli, choy sam, pakcoy, dengan sayur sinta. Terus selada hijau, ada lobak, dan cabai itu ada untuk sementara hanya ada 2 jenis, yaitu cabai keriting dengan cabai rawit. Sayur-sayur ini sebenarnya banyak peminatnya, tetapi jarang atau tidak ada yang budidayakan. Jadi di Momiren kan kalau sayur-sayur yang saya sebut itu kurang sekali yang tanam, yang membudidayakan itu. Pekerja yang ada untuk sementara hanya 6 orang, tetapi saat-saat tertentu kita membutuhkan tenaga lebih, harus banyak tenaga, yaitu mungkin saat membersihkan rumput dengan saat panen. Itu yang kita membeli tenaga harian. Model pekerjaan antara kami dengan para pekerja itu sistem bagi hasil. Semua bibit, obat, minyak, solar atau oli, itu kami yang tanggung. Tetapi tidak ada potongan untuk para petani. Jadi contoh hasilnya dapat 5 juta, berarti mereka 2,5, kami 2,5, tanpa potong bibit dan obat-obatan. Gitu. Jadi semangat kerja mereka juga semangatnya tinggi karena tidak ada potongan itu. Soal mereka mendapatkan uang banyak itu tergantung mereka. Kalau mereka kerja rajin, itu mereka pasti mendapatkan uang banyak. Yang paling banyak itu posisi bulan Maret. Itu kita sampai mendapatkan 12 juta. Itu hanya untuk sayur, tidak termasuk tomat dengan cabai. Jadi itu untung bersih. Khususnya orang muda, kalau untuk PNS itu tergantung kemauan mereka, apakah punya waktu atau tidak. Dan banyak PNS yang punya usaha masing-masing selain PNS. Tapi untuk orang muda milenial, jangan menganggap bahwa
bertani itu miskin, kotor, dan sangat melelahkan. Jarang sekali pemuda yang mendambakan profesi bertani sebagai mata pencarian. Nah, di saat ini ya. Nah, terus banyak pemuda desa yang kita lihat, orang-orang desa, pemuda-pemuda desa itu berbondong-bondong ke kota. Karena mungkin mereka merasa bahwa mencari pekerjaan di kota itu lebih gampang untuk mendapatkan uang. Walaupun sebenarnya mereka itu memiliki lahan yang bisa digarap untuk bertani. Tetapi mereka lebih memilih mencari pekerjaan di kota ketimbang menjadi petani. Seolah-olah pekerjaan di kota lebih menjanjikan atau mungkin lebih sukses. Nah, untuk rencana ke depan kita mau membuka wisata agro, kebun holti. Ya, mudah-mudahan ya bisa terjawab lah. Karena ini sebuah impian ke depan, jadi, dan itu pasti.